Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Kali ini saya mau cerita dan review film India yang berjudul Mukha Chitram. Film ini adalah film Telugu yang dirilis tahun 2022 dan dibintangi oleh Vikas Vasista, Priya Fadlamani, Ayesha Khan, dan Chaitanya Rao. Film ini masuk dalam kategori film yang bolehlah versi Cerita Jules. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Mukha Chitram dimulai dengan Rajkumar, seorang dokter bedah plastik yang sedang berpidato mengenai wajah yang ia sebut merupakan jendela untuk membaca pikiran seseorang. Yang kemudian pidatonya itu mengarah pada transplantasi wajah. Rajkumar memiliki teman dekat yang juga seorang dokter bernama Satya. Sebelumnya di masa lalu, Rajkumar memiliki pacar bernama Maya, seorang anak yatim piatu. Semasa remaja, mereka berdua ini benar-benar bucin sampai mereka yakin banget kalau bakal bersama selamanya. Sampai akhirnya Rajkumar harus pindah ke luar negeri meninggalkan Maya. Maya dewasa sekarang menjadi seorang penulis. Ia menjadi seorang wanita yang menyukai hidup bebas. Ia suka minum dan merokok dan suka berpakaian modern. Maya sudah menulis banyak cerita dan setiap tokoh laki-laki di ceritanya selalu bernama Rajkumar. Di mana di cerita-cerita itu dia membayangkan kehidupannya dengan Rajkumar jika mereka bersama. Sayangnya sekarang Rajkumar sudah tidak memiliki perasaan yang sama seperti dulu kepada Maya. Meski demikian, dalam hati Maya masih berharap kepada Rajkumar. Suatu hari Rajkumar menanggapi positif sebuah lamaran pernikahan dari seorang mak comblang. Seorang keluarga di desa sedang mencarikan suami untuk putrinya, namanya Mahati. Mahati adalah kesayangan ayahnya, sementara ibunya telah meninggal. Mahati adalah seorang wanita yang sederhana dan sangat tradisional, suka memakai sari dan perhatian sekali sama ayahnya. Keseharian Mahati adalah mengajar les anak-anak. Di hari pertemuan pertama di rumah Mahati, Rajkumar langsung menyatakan kalau dia menyukai dan ingin menikahi Mahati. Mahati tidak melihat kekurangan pada Rajkumar. Ia pria tampan, baik, pintar, seorang dokter pula. Mahati menerima perjodohan itu dan rencana pernikahan mereka pun segera diatur. Di hari ulang tahun Maya, Satya baru tahu kalau ternyata Rajkumar dan Maya pernah pacaran. Satya juga ngasih tahu Maya kalau Rajkumar mau nikah sama seorang gadis desa. Maya pun patah hati, ia emosi dan mulai minum banyak. Beberapa hari kemudian Rajkumar datang ke rumah Maya untuk memberikan undangan pernikahannya. Nah, saat itu emosi Maya meledak. Dia marah-marah kepada Rajkumar dan mengungkapkan kalau selama ini dia masih menyimpan perasaan cinta kepada Rajkumar. Dia bilang kalau dia nggak pernah move on sampai saat ini. Menyadari kalau cintanya nggak lagi berbalas, Maya mulai menenangkan diri. Ya udah, kalau memang bukan takdir. Maya menerima kenyataan dan bilang kalau dia akan hadir di pernikahan Rajkumar nanti. Di hari pernikahan Rajkumar dan Mahati, Maya bertemu dengan bibinya Mahati. Bibi Mahati sebenarnya nggak suka sama pernikahan ini karena dia berharap Mahati menikah dengan anak laki-lakinya dan menjadi menantunya. Maya yang gak pernah mengenal sentuhan seorang ibu untuk pertama kalinya menerima perlakuan seperti seorang ibu ke anaknya dari bibi Mahati. Hal itu membuat Maya iri kepada Mahati yang memiliki keluarga besar yang menyayanginya, sedangkan ia sendirian di dunia ini. Setelah pernikahan, Rajkumar dan Mahati menjalani kehidupan baru yang berbahagia. Rajkumar benar-benar bucin sama istrinya sendiri. Persahabatan Rajkumar dan Maya pun tetap terjalin dan sekarang Mahati juga ikut menjadi sahabat Maya. Meskipun Maya kadang masih merasa iri kepada Mahati. Suatu hari setelah mengantar temannya, Maya mendapatkan telepon mengenai cerita yang sedang ditulisnya. Saat itu Maya sedang dalam negosiasi penerbitan ceritanya itu. Maya pun buru-buru pergi mengendarai sepeda motor, tapi naas gak lama kemudian Maya mengalami kecelakaan. Rajkumar dikabari oleh Satya mengenai kondisi Maya. Rajkumar dan Mahati pun segera datang ke rumah sakit. Kondisi Maya dalam keadaan kritis dan sebagian besar wajahnya hancur.
Selain itu, Maya juga membutuhkan donor darah, namun golongan darahnya langka dan rumah sakit nggak punya persediaannya. Untungnya Mahati memiliki golongan darah yang sama dengan Maya. Saat akan mengambil darah, Mahati ditanyai apakah ia sedang hamil, karena jika mendonorkan darah pada saat hamil akan berisiko besar pada kehamilan. Saat itu Mahati mengaku tidak sedang hamil. Padahal ternyata sebenarnya sebelum mengetahui keadaan Maya, dia baru saja melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Mahati ingin sekali menyelamatkan Maya meski harus mengambil risiko yang besar. Tapi bener aja setelah pulang dari rumah sakit, Mahati jadi lemas banget. Dia disiapin minuman dan disuruh istirahat sama Rajkumar. Kemudian Rajkumar kembali ke rumah sakit. Besokannya Mahati masih sendirian di rumah. Kebetulan ayahnya Mahati datang mau mengunjungi anaknya. Lalu tiba-tiba Mahati jatuh dari lantai atas karena memang kondisinya masih lemes. Pas banget waktu itu Rajkumar baru pulang dari rumah sakit. Mereka kemudian segera membawa Mahati ke rumah sakit. Di situ keadaan Mahati parah banget. Dia pendarahan hebat. Sayangnya Mahati nggak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia dalam keadaan hamil muda. Di situ Rajkumar terpuruk banget. Tapi ada satu hal yang masuk ke pikiran Rajkumar dan dia pun cerita ke Satya. Dia menyadari kalau Mahati sengaja mengambil resiko besar demi menyelamatkan hidup Maya. Kalian ingat kan kalau wajah Maya sebagian besarnya hancur dan dia bakalan ngerasa hidupnya hancur juga saat bangun dari koma nanti. Sekarang Mahati udah nggak ada, mungkin sekali lagi Mahati bisa menyelamatkan hidup Maya. Rajkumar pun mengambil keputusan secepat kilat untuk melakukan operasi transplantasi wajah, yang berarti mengambil wajah Mahati dan memberikannya kepada Maya. Beberapa saat kemudian Maya sudah sadar, saatnya untuk membuka perban di wajahnya. Sampai saat ini Maya belum tahu apapun selain dia mengalami kecelakaan. Saat Maya menanyakan tentang Mahati, barulah Rajkumar menceritakan semua hal yang terjadi dan keputusan yang harus dia ambil dalam waktu cepat. Maya terkejut melihat wajah barunya di cermin. Dia juga merasa sedih dan bersalah. Saat itu Rajkumar meminta bantuan kepada Maya. Keluarga Mahati belum tahu apa yang terjadi dan mengira Mahati masih hidup. Rajkumar memohon agar Maya mau berpura-pura menjadi Mahati sebentar, sampai Rajkumar siap untuk memberitahu keluarga Mahati. Saat keluarga Mahati berkunjung nanti, Rajkumar akan mengatakan kalau Mahati lupa ingatan sejak jatuh hari itu. Jadi mereka akan cukup memaklumi perubahan sikap dan kepribadian Mahati. Di situ Maya bersedia menjadi Mahati demi keluarga Mahati. Tapi kemudian dia bilang, "Apa cukup? Apa kamu gak mau seorang istri lagi juga?" Singkatnya, Maya dibawa pulang ke rumah Rajkumar. Mereka hidup berdua di sana dan memutuskan menikah diam-diam. Hanya ada Satya saat itu. Saat keluarga Mahati datang ke rumah, Maya hanya diam di kasur dan gak banyak bicara. Bibi Mahati kemudian mengomel dan Maya ingat bibi itu. Dia pun refleks memeluk bibi. Dari hari itu Maya ngerasa bahwa dia bisa menjadi Mahati, memiliki suami serta keluarganya Mahati. Semua hal yang dia iri selama ini dari Mahati. Maya pun mulai mencoba berpakaian seperti Mahati. Dia juga terus terang ke Rajkumar kalau dia lagi mencoba mirip seperti Mahati. Rajkumar lalu berkata bahwa dia nggak perlu melakukan itu. Dia mencintai istrinya, tapi dia juga menyukai Maya. Sekarang istrinya udah nggak ada, jadi jangan hilangkan Maya juga darinya. Hal itu membuat Maya menjadi makin semangat. Jadilah dia menikmati hari-harinya mengisi tempat Mahati. Suatu hari saat Rajkumar keluar kota, Maya menemukan HP Mahati di lemari. Dia pun iseng membuka dan melihat-lihat isinya. Di situ ada pesan suara Mahati sama mendiang ibunya. Mahati suka curhat di situ meski nggak lagi dapat balasan dari ibunya. Maya pun dengerin semua pesan suara itu. Dari Mahati yang baru bertemu dengan Rajkumar dan menganggap Rajkumar sebagai pria yang baik, Mahati yang mulai naksir sama Rajkumar, hari pernikahannya dengan Rajkumar, kehidupan awal pernikahan yang bahagia, sampai akhirnya sebuah pesan suara yang isinya Mahati sedang menangis, kemudian berkata bahwa ia ingin suaminya mati. Maya terkejut tapi dia kembali mendengar semua lanjutannya. Kemudian flashback kehidupan Mahati dan Rajkumar setelah hari pernikahan mereka. Ternyata Rajkumar adalah seorang maniak SEKS. Dia selalu memaksa Mahati tanpa peduli keadaan Mahati. Bahkan dia suka melukai Mahati dan menikmatinya.
Mahati sangat menderita atas perilaku Rajkumar yang seperti itu. Setelah Maya mendengar semuanya, dia pun ikut merasakan sakit hati Mahati. Dia tidak menyangka seorang Rajkumar yang dia pikir dia sangat kenal selama ini, yang dia cintai, ternyata seorang yang seperti itu. Suatu malam Maya memanggil Satya datang dan membuatnya mabuk. Setelah itu Maya membongkar semua kebenarannya dari Satya. Satya mengetahui bahwa Rajkumar adalah seorang maniak SEKS. Dia juga pernah mengata-ngatai istrinya bodoh. Rajkumar bahkan mengatakan bahwa dia menyesal dan harusnya dia menikahi Maya. Kemudian saat kecelakaan itu Rajkumar mengatakan kepada Satya peristiwa jatuhnya Mahati sampai Mahati meninggal sebelum kejadian itu terjadi. Mendengar itu Satya kaget, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam dan takut karena Rajkumar bilang agar ia diam dan menikmati drama yang terjadi. Berarti dalam minuman yang disediakan Rajkumar untuk Mahati itu sengaja dimasukin sesuatu dan bikin Mahati makin lemes yang menyebabkan dia jatuh. Maya kesal banget sama Satya yang diam aja atas kejahatan Rajkumar. Dia mengancam Satya agar tidak bicara apa-apa ke Rajkumar dan nikmati saja drama yang akan terjadi. Maya kemudian berjanji untuk membayar kembali jasa Mahati untuknya dengan membalaskan semua kejahatan Rajkumar. Maya kemudian berubah menjadi Mahati 2.0. Di hari kepulangan Rajkumar, Maya merekayasa keadaan. Dia berusaha menjebak Rajkumar dengan CCTV yang ada di rumah. Semua berjalan lancar sampai Rajkumar mulai bete karena dia tertampar oleh Maya. Akhirnya ya mereka buka-bukaan aja. Rajkumar naik pitam dan mukul Maya pakai vas bunga. Nggak di situ aja, dia juga menyiksa Maya secara verbal, bawa-bawa status Maya yang yatim piatu. Saat itu Maya kemudian ngambil palu dari bawah meja dan memukul Rajkumar. Pas situasinya nggak menguntungkan itu, Rajkumar mulai mau memanipulasi Maya dengan bilang bahwa dia selalu mencintai Maya dan udah mengenyahkan Mahati demi Maya. Tapi nggak berhasil, Maya nggak tertipu. Beberapa saat kemudian mulai bermunculan berita mengenai kejadian di rumah tangga Rajkumar dan Mahati. Disebutkan bahwa telah terjadi kekerasan dan pemerkosaan dalam pernikahan. Hal ini bikin heboh masyarakat, banyak yang mendukung Maya. Maya juga mengajukan tuntutan ke pengadilan, di mana di situ dia sebagai Mahati membeberkan semua perlakuan Rajkumar kepada Mahati selama ini. Di pengadilan juga ditunjukkan rekaman CCTV yang sengaja dikondisikan oleh Maya. Meski isi rekaman CCTV itu diputarbalikkan ceritanya oleh pengacaranya Rajkumar, namun pengacara Maya berhasil membuka mata hakim bahwa pemerkosaan dalam pernikahan itu ada dan itu adalah sebuah kejahatan. Di ending, Maya sebagai Mahati kembali ke rumah ayah Mahati. Ayah Mahati sudah tahu semua dan menerima Maya. Kemudian di hari keputusan sidang kasusnya, Maya berterima kasih kepada pengacaranya dan mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Namun tiba-tiba pengacaranya minta diberitahu nama aslinya. Karena Mahati asli tidak akan memanggilnya dengan Pak, tapi memanggilnya dengan sebutan sepupu. Ternyata pengacara itu adalah anak dari Bibi Mahati yang waktu itu akrab sama Maya. Dan film pun berakhir. Di awal filmnya biasa aja, nggak ada yang terlalu menarik. Ceritanya mulai menarik saat setelah transplantasi wajah, yang mana itu udah sekitar sejam film lah. Selanjutnya setelah 1 jam itu, cerita mulai jadi lebih serius. Sebenarnya kita nggak bakal ngeh sama inti ceritanya, masih mengira-ngira nih. Sampai agak pertengahan akhir lah, setelah itu baru deh kita bisa tahu kalau inti ceritanya mengenai marital rape atau pemerkosaan dalam pernikahan. Yang mana itu masih menjadi topik yang ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Dan kayaknya film ini cukup bergantung sama penampilannya Priya Fadlamani. Kagum sih sama dia sebagai pemeran Mahati dan Maya setelah operasi. Dia mampu menampilkan 2 kepribadian, seorang istri lugu yang manis dan seorang wanita yang berkarakter kuat dan bebas. Nah, perubahan kedua karakter itu mampu dia mainkan dan perlihatkan dengan baik. Tapi ya, film ini masih jauh dari sempurna karena banyak hal-hal yang kurang masuk akal. Misalnya pas Mahati jatuh dan masuk ke rumah sakit. Kok bisa ya keluarganya nggak nemenin dia di rumah sakit di saat-saat kritisnya? Sampai meninggal aja nggak tahu. Sampai bisa ditipu oleh Rajkumar. Atau soal wajah Maya yang sebagian besar hancur.
Masa iya sih pihak rumah sakit nggak ada alternatif lain? Masa iya langsung setuju sama prosedur transplantasi wajah? Kalau di dunia nyata nggak akan segampang itu sih kayaknya. Kemudian drama pengadilan di bagian akhir film, rasanya terlalu lama dan malah nggak menarik. Biasanya adegan persidangan di film itu seru banget nggak sih? Dari penyampaian fakta-fakta, bukti-bukti kuat, sesi wawancara saksi, dan lain-lain. Tapi di film ini adegan persidangannya malah kayak main-main, nggak seserius itu. Mereka malah bermainnya di emosi, bukan hal-hal logis, jadinya kurang. Muka Citram bisa banget lebih bagus dari ini, tapi tetap perlu diapresiasi atas topik yang diangkat. Saya ingat kata-kata pengacaranya Mahati. Kurang lebih dia bilang gini, wanita yang mengalami pelecehan dari orang asing sebenarnya berada dalam situasi yang lebih baik karena mereka bisa melapor. Tapi wanita yang berulang kali mendapat pelecehan dari suaminya harus terikat sama kalimat kewajiban, yang akhirnya bikin dia tetap diam. Buat saya, apalagi pasangan yang dalam ikatan pernikahan, apalagi yang pernikahannya sama-sama mau, harusnya punya pemahaman yang sama sih soal ini. Singkatnya, asal nggak menyakiti, hayo kapanpun. Beda pendapat boleh ya guys, tapi jangan maksa. Cus kalau mau berpendapat di kolom komen ya. Kesimpulannya, Muka Citram lumayan bagus, boleh lah. Tapi buat menikmati filmnya harus tahan sama sejam awal ya guys. Kalau kalian gak apa-apa, bersedia menghabiskan waktu 1 jam buat nonton sesuatu yang biasa, boleh dilanjut guys, demi lihat gagasan utama dan pesan yang dibawa film ini. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film, bisa ditulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!